Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Umi Danis Kitchen. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman gimana cara membuat basic sponge cake. Resep sponge cake ini cocok banget buat kalian yang mau bikin kue ulang tahun dengan berbagai topping yang kalian suka. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan wadah. Kemudian kita siapkan saringan. Masukkan 120 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian aduk rata. Semua bahan-bahan kering ini kita ayak ya, supaya tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Nah, ini semua bahan keringnya sudah kita saring, teksturnya sudah halus. Kemudian aduk rata. Kemudian sisihkan bahan kering terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 5 butir telur, pisahkan kuning dan putihnya. Kalau udah, kemudian siapkan wadah dan tuangkan 5 butir kuning telur tadi. Kemudian kuning telurnya kita campurkan dengan setengah dari 100 gram gula pasir. Kemudian nyalakan mixer dengan speed paling rendah. Ini di mixer sampai benar-benar kental dan creamy. Nah, kalau udah kental dan creamy seperti ini, mixernya bisa dimatikan. Lanjut tambahkan 70 ml susu cair. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila agar lebih harum. Kemudian kita mixer kembali dengan speed paling rendah hingga tercampur rata aja. Jangan terlalu over mix ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian aduk rata dengan menggunakan spatula. Nah, ini adonan kuning telurnya sudah kita siapkan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Ini ada 5 butir putih telur yang sudah kita pisahkan dari kuningnya yang tadi. Kemudian kita mixer sampai dengan berbusa. Nah, kalau udah berbusa, masukkan sisa dari 100 gram gula pasir itu ya. Kita masukkan sebahagian dulu. Masukkan gula secara bertahap sambil dimixer dengan kecepatan tinggi. Mixer putih telur dengan kecepatan tinggi sampai kaku atau soft peak. Mixernya jangan kelamaan, jangan sampai terlalu kaku yang kering gitu. Kalau sudah soft peak seperti ini sudah cukup. Kemudian sisihkan dulu. Kita kembali lagi ke bahan kering yang sudah diayak di awal tadi. Tuangkan adonan kuning telur semuanya ke dalam bahan kering. Kalau udah, kemudian ini kita aduk rata. Lakukan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada adonan atau bahan kering yang masih bergumpal ya. Pastikan mengaduknya hingga tercampur rata, tapi jangan terlalu over mix. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Terakhir masukkan adonan putih telur. Kita tambahkan adonan putih telurnya sebahagian dulu. Kemudian aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan agar adonan tercampur rata. Kalau udah, kemudian tuangkan semua sisa putih telurnya ke dalam adonan kuning telur dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Lakukan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Nah, ini adonan sponge cake-nya sudah mulai tercampur rata ya. Hasil akhirnya bakalan seperti ini, fluffy. Ini sudah cukup. Di sini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 20x20 dengan tinggi 6 cm. Ini sudah dialasi dengan baking paper dan dipolesi dengan sedikit margarin ya. Kemudian kita tuangkan adonan sponge cake semuanya ke dalam loyang. Kemudian jangan lupa hentakkan loyang sedikit agar tidak terlalu berpori ya. Di sini oven sudah saya panaskan dengan suhu 165 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan adonan sponge cake ke dalam oven. Panggang di suhu 165 derajat selama 30 menit pakai api atas bawah. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah 30 menit, kemudian buka ovennya. Kita keluarkan sponge cake-nya dari oven. Nah, ini sudah mulai matang merata ya, dan aromanya juga harum. Lalu biarkan hingga uap panasnya hilang, baru kita keluarkan dari loyang. Sambil menunggu sponge cake-nya dingin, kita akan membuat buttercream untuk menghias cake-nya.
Siapkan 200 gram margarin, kemudian tuangkan 90 gram gula halus, kemudian tambahkan 40 gram susu kental manis. Agar lebih harum, tambahkan secukupnya pasta vanila. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Mixer sampai putih dan mengembang. Ini mixernya lumayan lama ya. Setelah 5 menit di mixer dengan kecepatan tinggi, hasil akhirnya seperti ini. Tekstur buttercreamnya lembut, mulus, dan putih mengembang. Ini sudah siap untuk dipakai untuk menghias cake-nya ya. Hasil akhirnya seperti ini. Di sini saya sudah siapkan 100 gram buah strawberry yang sudah dicuci bersih, kemudian kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kita gunakan untuk menghias atau topping cake-nya ya. Kita kembali lagi ke sponge cake-nya. Di sini sponge cake-nya sudah saya potong menjadi 2 bagian, kemudian dipolesi buttercream. Poleskan seluruhnya dengan buttercream seperti ini hingga menutupi semua bagian cake-nya. Kemudian kita hias di bagian atasnya dengan buttercream yang sudah saya campurkan dengan pewarna pink secukupnya ya. Kita hias sesuai selera aja. Karena sponge cake-nya dengan topping buah strawberry, jadi di sini buttercreamnya sebagian aku beri pewarna pink secukupnya ya. Untuk cara menghiasnya teman-teman bisa kreasikan sesuai selera. Semprotkan juga buttercream di bagian pinggiran sponge cake-nya. Langkah terakhir kita beri topping dengan potongan buah strawberry tadi. Berikan secukupnya di bagian atasnya. Dan tempelkan juga buah strawberry di bagian pinggiran cake-nya seperti ini ya. Dan ini dia sponge cake yang sudah dihiasi dengan buttercream dan diberi topping dengan buah strawberry. Hasilnya bagus banget, cantik karena ditopping dengan strawberry ya. Warnanya jadi menarik. Sponge cake ini cara bikinnya mudah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Kalau kalian mau buat red sleigh atau mau buat kue ulang tahun, pakai aja resep basic sponge cake ini. Karena sponge cake-nya enak, teksturnya lembut, dan cocok banget untuk dimakan dengan buttercream. Apalagi kalau kalian beri topping dengan buah yang kalian suka. Rasanya enak, pasti jadi rebutan ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Silakan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and happy cooking!